Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami di surga. Luar biasa kasih-Mu yang sudah memanggil memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau sudah menebus segala dosa kesalahan kami dengan kuasa darah Yesus, dengan kuasa firman Allah, dengan kuasa Roh Kudus. Sekarang kami rindu, haus untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan sudah menguruskan segala dosa-dosa kami. Biar Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu. Biar Roh Kudus berkata-kata melalui hamba-Mu, bukan dari akal pikiran manusia, tapi hikmat bijaksana dari Roh Kudus. Sehingga firman-Mu menjadi satu kekuatan, menjadi berkat, menjadi jawaban keselamatan bagi kami semuanya. Kami serahkan acara ini sampai selesai dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kuasa Roh Kudus terus bekerja, dan firman Allah yang kita bahas pada pagi hari ini, bahwa Roh Kudus itu memerdekakan kita dari segala dosa. Saya akan bacakan 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah, Roh Kudus, sanggup memerdekakan kita. Merdeka dari mana? Merdeka dari iblis setan, dari kuasa dosa, dari kuasa kegelapan. Semenjak Adam Hawa jatuh dalam dosa, firman Allah berkata, semua manusia sudah berdosa. Semua manusia pembohong. Kemuliaan Allah hilang. Itulah sebabnya, maka pembunuhan pertama manusia, anaknya Adam dan Hawa, yaitu Kain dengan Habel, karena sudah masuk, yaitu pengaruh iblis setan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus datang sebagai Adam yang kedua. Kalau Adam yang pertama dari debu tanah liat, tapi Adam yang kedua arti rohaninya yaitu dari roh, yaitu Yesus. Jadi firman Allah berkata, di mana ada roh Tuhan atau Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Jadi mari kita pergunakan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Sama seperti orang Indonesia, waktu masih dijajah oleh penjajah Belanda, maka penduduk masyarakat Indonesia harus berusaha melawan penjajah dengan senjata apa adanya, bambu runcing, parang, atau apapun namanya itu, sampai bertahun-tahun, sampai merdeka. Itu sebagai manusia. Tetapi kita yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, karena yang memanggil kita itu roh, roh Allah, Roh Kudus, maka kita harus diukur melalui roh Allah, roh Tuhan. Bukan lagi diukur dengan roh setan, dengan roh manusia, tapi dengan roh Tuhan. Jadi artinya apa? Artinya semenjak kita datang kepada Tuhan dalam panggilannya, dipilih, percaya kepada Yesus, mengasihi Yesus, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, maka kita harus terus mempergunakan kuasa Roh Kudus itu. Gunanya apa? Melawan iblis dan iblis. Kalau Indonesia di dalam kemerdekaan sebagai negara hanya sekali, tapi kalau kita dalam roh melawan roh, maka berkali-kali sampai akhir hidup kita. Itulah sebab maka ada ayatnya, firman Allah berkata bahwa Tuhan melihat sampai langkah terakhir di akhir hidup kita. Jangan di langkah pertama benar dalam pimpinan Roh Kudus seperti sidang Galatia, tapi diakhiri dengan roh daging atau roh setan. Jadi kita harus dimulai dengan roh Tuhan, dengan Roh Kudus, dan diakhiri dengan Roh Kudus juga sampai berjumpa dengan Tuhan kita Yesus. Sekarang
Bagaimana caranya supaya kita merdeka? Mari kita akan lihat dalam firman Allah bagaimana firman Allah berkata bahwa firman itu memerdekakan kita. Yesus memerdekakan kita. Jadi setiap firman Allah yang kita dengar, yang diurapi oleh Roh Kudus, sanggup ayat-ayat firman Allah itu memerdekakan kita. Contoh, di dalam suratan Paulus kepada Timotius, maka firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus sanggup menuntun kita ke jalan yang benar, sanggup menasihati kita, memimpin kita ke jalan yang baik, memperbaiki kita, merubah kita dari hidup lama menjadi hidup baru. Jadi artinya kita harus melawan iblis, karena musuh kita iblis, bukan darah daging manusia, tapi iblis. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata, lawanlah iblis dengan rendah hati dalam nama Yesus, maka iblis akan lari. Juga berkata dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 18, firman Allah berkata bahwa kuasa Allah itu harus ada pada kita. Pedang Roh Kudus itu, yaitu firman Allah, itulah senjata kita untuk melawan iblis, yaitu roh-roh jahat di udara, roh-roh penguasa di udara, roh-roh pemimpin-pemimpin, penghulu-penghulu di udara. Datangnya dari iblis Satan. Itulah musuh kita. Itulah yang kita usir. Dengan apa? Dengan firman Allah. Firman Allah itu kita perkatakan. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 12 ayat 37, dari ucapanmu engkau dibenarkan, dari ucapanmu engkau disalahkan. Jadi kalau ucapan kita firman nama Yesus, pimpinan Roh Kudus, melawan iblis, maka iblis akan lari. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, Roh Kudus yang ada pada kita ini lebih besar daripada roh iblis, daripada roh nabi-nabi palsu. Maka roh yang besar, Roh Kudus ini, itulah yang kita pergunakan mengusir iblis setan. Maka iblis setan itu akan lari terbirik-birik dari kita. Paulus berkata waktu dia di penjara, Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah yang baik, yang indah, yang benar, yang suci, yang patut dipuji. Itulah yang kita pikirkan. Jangan pikirkan yang negatif. Jangan yang pikirkan yang berkelahi, yaitu negara lawan negara, gereja lawan gereja, oknum pendeta lawan oknum pendeta. Jangan kita pikirkan itu. Segala masalah, persoalan, penyakit, kemiskinan, apapun namanya, jangan pikirkan itu yang negatif. Tapi yang patut kita pikirkan adalah perkara yang di atas. Itu Kolose 2, ya, Kolose 3 ayat 2. Jadi pikiran kita pikiran yang di atas. Apa pikiran di atas? Yaitu nama Yesus, yaitu firman Allah, yaitu Roh Kudus. Itulah yang kita pikirkan. Sehingga maka hidup kita akan terus menerus dibaharui dari si hari ke si hari. Saya akan bacakan ini. Itu Kolose 3 ayat 10. Jadi terus menerus. Jadi artinya selama kita dalam dunia, tidak ada di antara kita merasa lebih hebat satu sama lain. Saya pun tidak. Tapi saya mau dibaharui. Yaitu Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi terus-menerus kita dibaharui. Kalau kita baca mulai ayat 5, di sana disebut matikanlah segala dosa, matikanlah segala duniawi yang datang dari duniawi, harta benda, kedudukan, jabatan, ya, maupun dalam gereja, maupun dalam kenegaraan, di dalam pekerjaan, matikan semua. Tapi yang hidup hanya Roh Kudus. Mungkin saudara bertanya, bagaimana Pak Pendeta kalau diangkat? Seperti Daud, dari sudah diurapi oleh Tuhan mengalahkan Goliat, diangkat jadi panglima, diangkat nanti jadi raja. Boleh saja nomor 2, nomor 3. Tetapi nomor 1 adalah Roh Kudus. Matius pasal 6 berkata ayat 33,
Carilah dahulu kerajaan surga. Apa kerajaan surga? Yaitu Roh Kudus. Kerajaan yang kekal. Kerajaan yang tidak bisa digoyang. Kedudukan, jabatan, kekayaan, harta benda bisa digoyang. Dan itu hanya sebentar. Memang perlu sementara di bumi. Tapi jangan sampai kita terikat di dalam harta benda. Di dalam Mazmur 62 berkata, jangan sampai harta benda itu terikat, menghalangi iman kita, menghalangi pertumbuhan Roh Kudus dalam diri kita. Sebab itu mari bebaskan Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Biarpun saudara punya jabatan, biarpun saudara punya perusahaan, biarpun saudara punya yayasan, biarpun saudara punya banyak duit, boleh saja nomor 2, nomor 3 untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Tetapi nomor 1, jangan tinggalkan proses demi proses di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena iblis setan bisa memakai harta benda, bisa memakai kedudukan, bisa memakai apa yang ada dalam dunia ini. Sebab itu Roh Kudus itu nomor 1. Harus kerajaan surga yang tidak bisa digoncang. Maka Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah harta bendamu di surga, yang tidak bisa dimakan oleh ngengat, tidak bisa dibakar oleh api, yang tidak bisa dicuri oleh pencuri, oleh penunung. Yaitu Roh Kudus, kerajaan surga, kerajaan yang kekal. Itu nomor 1. Dan nomor 2, firman Allah. Firman Allah dengan Roh Kudus memang tidak bisa dipisah. Di dalam Efesus pasal 6 tadi berkata bahwa pedang Roh Kudus itu adalah firman Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi setiap kita mendengar firman Allah ini, Allah berbicara kepada kita. Sebab itu mari kita mau mematikan segala dosa, segala kelemahan, segala marah, segala geram, segala kejahatan, segala fitnah, segala kata-kata yang kotor, menghakimi orang lain, merasa lebih hebat daripada orang lain, meremehkan orang lain. Janganlah. Itu semua kita harus matikan itu. Matikan segala dosa, matikan segala iblis setan yang mendatangkan dosa, segala kelemahan, keangkuhan, kesombongan, kenajisan. Matikan semua. Yang kita hidupkan hanya Roh Kudus, damai sejahtera, kebenaran firman yang baik, yang indah, yang elok. Ada orang bertanya, kalau begitu Pak Pendeta nggak perlu lagi bangun gereja. Tidak apa-apa, bisa. Kalau Roh Kudus berkata, bangun gereja, bangun saja, tapi kita tidak terikat. Harta benda, ya, dan lain. Saya juga bangun gereja, ya. Saya tidak terikat, ya. Jadi karena itu kebutuhan keperluan. Itu nomor 2, nomor 3. Tapi nomor 1, Roh Kudus itu memerdekakan kita. Merdeka dari semua musuh kita, iblis setan, pengecut itu. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya Tuhan Yesus tahu bahwa tubuh kita ini lemah. Karena iblis sudah mempengaruhi dari Adam dan Hawa. Keturunan Adam dan Hawa semua lemah manusia ini. Ada dosa, ada kelemahan, bohong, sombong, sakit hati, tersinggung, marah-marah, emosi. Maka karena Tuhan Yesus tahu kelemahan kita, dosa-dosa kita, maka Yesus berdoa dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Bapa, berikanlah kepada mereka penolong itu, Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk diam selama-lamanya dengan mereka. Coba saudara bayangkan, semenjak saya melayani, mulai dari tahun 75 sampai sekarang, baru 2 tahun yang lewat, Roh Kudus menerangkan kepada saya, apa arti doa Yesus selama-lamanya. Karena Roh Kudus itu selama-lamanya, dengan roh kita selama-lamanya. Itulah sebabnya melihat seorang dosa pun, maaf kata, laki-laki dengan perempuan melihat seseorang bilang cantik atau maaf kata nasir, udah dosa. Hanya melihat aja udah dosa. Apalagi berselingkuh, apalagi menyentuh. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada sama kita selama-lamanya. Jadi kata sia-sia pun tidak bisa. Melihat TV pun saya kalau tidak berguna, tidak perlu. Ada ayatnya dalam Mazmur 119. Yang perlu ya berita tentang akhir zaman atau tentang keadaan dunia supaya kita tahu mendoakannya. Jadi saudara kasih Tuhan, luar biasa untungnya kita dipimpin Roh Kudus. Luar biasa kegunaan Roh Kudus ini. Itu doanya Yesus selama-lamanya, roh kita dengan Roh Kudus. Amin. Saudara tahu, di dalam Kejadian pasal 6 berkata, waktu kepada Nuh, tidak selama-lamanya roh Allah itu kepada manusia. Lihat, di dalam perjanjian lama Allah berkata kepada Nuh
tidak selama-lamanya roh Allah kepada manusia. Tidak selama-lamanya. Tapi doa Yesus dalam Injil Yohanes 14 berkata 16-17, selama-lamanya Roh Kudus yang ada sama Yesus, yang ada sama Rasul Paulus, yang ada sama kita sekarang. Selama-lamanya. Karena Roh Kudus itu yang mengangkat kita ke surga. Berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari aktifkan Roh Kudus bekerja. Menyala api Roh Kudus. Dan ada angin berhembus Roh Kudus. Kita ada dalam sejahtera sukacita. Maka ditambahkan yang belum punya rumah, ditambahkan yang belum punya gereja, ditambahkan yang belum punya yang lain-lain untuk anak, untuk kebutuhan. Itu ditambahkan, itu janji Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan kita Yesus berbohong. Kalau yang besar yang selama-lamanya sudah milik kita, firman Allah dan Roh Kudus, selama-lamanya, masa yang lain-lain tidak ditambahkan untuk hidup sementara di bumi. Tapi sekali lagi, jangan kita berdosa karena harta benda, karena yayasan, karena kedudukan, karena jabatan apapun namanya, karena rumah kita yang mewah, karena hotel kita yang banyak. Jangan sekali lagi, jangan kita terpengaruh berdosa karena harta benda duniawi. Tapi bersukacitalah karena ada Roh Kudus, ada firman Allah yang mendatangkan damai sukacita dalam hati kita. Pengharapan berjumpa dengan Tuhan. Hidup bahagia selama-lamanya di surga. Amin. Jadi damai sukacita Roh Kudus selama-lamanya menyertai kita semua. Puji Tuhan. Nama Tuhan Yesus dimuliakan dan diagungkan. Haleluya. Amin.